Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akan membahas permasalahan pembelajaran jarak jauh. Dan bagaimana solusi dari pembelajaran jarak jauh. Perkenalkan, nama saya Putri Arnalira. Perkenalkan, nama saya Eri Syahirmirah. Perkenalkan, nama saya Yola Melinda. Perkenalkan, nama saya Mira Elviana. Saat ini penyebaran virus corona berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya berkurangnya kegiatan di luar ruangan. Saat ini pemerintah kita menginstruksikan untuk melakukan kegerakan pembelajaran dari rumah atau disebut juga dengan study from home yang biasa kita sebut dengan SFH. Mengharuskan untuk belajar secara online dari rumah masing-masing dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Banyak yang menanggapi dengan baik, namun ada juga yang menanggapi sebaliknya. Dan salah satu suara dari kalangan tersebut itu berasal dari pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa ini mereka yang ikut terdampak dan harus melakukan kegiatan belajar di rumah. Akhirnya berbagai alternatif berbagai pembelajaran yang diberikan sekolah itu sebenarnya sudah cukup membantu mereka. Ada pembelajaran secara online atau daring. Semua diterapkan beberapa sekolah di seluruh Indonesia. Dan banyak lagi kendala yang dialami ketika belajar dari rumah. Pada awal penerapannya, banyak pelajar yang menanggapi belajar daring itu dengan baik. Namun setelah dijalankan pembelajaran secara daring tersebut, setelah berjalannya waktu, banyak pelajar yang mengalami kesulitan dalam belajar. Keadaan itu justru menurunkan mutu pembelajaran bagi siswa dan juga serta mutu pengajaran bagi seorang guru. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kebebasan yang diberikan pada siswa dengan cara belajar dari rumah justru membuat berkurangnya efektivitas belajar? Bukankah sebaliknya siswa lebih bebas belajar dari rumah? Ini Rapi justru mengalami tingkat. Dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh seringkali ditemukan kendala ataupun ketidaksesuaian dengan pembelajaran yang seharusnya. Banyak yang mengira tanggung jawab pengajar dalam melaksanakan PJJ jauh lebih ringan ketimbang dengan pembelajaran tradisional. Pembelajaran di Indonesia dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, namun kurangnya personal sumber daya dan keterbatasan teknologi pendidikan serta keterampilan dan kualitas yang dimiliki pengajar belum mencukupi. Penggunaan media internet atau e-learning memiliki kendala yang cukup besar. Koneksi jaringan dan kesalahan teknis seperti server down dan error menghambat keberhasilan pembelajaran jarak jauh ini. Penggunaan hypermedia, teknologi yang tidak memiliki nilai tambah jika digunakan hanya untuk mengganti tugas-tugas yang menggunakan kertas atas tulisan tangan. Di saat pandemi ini, banyak orang yang tak bertanggung jawab menyalahgunakan tindak kejahatan bahkan dalam dunia pendidikan. Meskipun penggunaan aplikasi Android dan web sebagai media pembelajaran dapat menambahkan minat, motivasi, serta kemandirian belajar dan pusat pengembangannya, namun sulit untuk mengontrol perkembangan pembelajaran. Meskipun game education dapat menambahkan minat belajar, namun peningkatan keberhasilan pembelajaran sudah sangat kecil dan tidak efektif saat pandemi COVID-19 mengharuskan setiap satuan pendidikan menggunakan pembelajaran jarak jauh ini. Ini menjadi satu-satunya cara agar proses pembelajaran dapat diteruskan. Penggunaan media pembelajaran dan kreativitas di dalamnya menjadi satu-satunya kunci keberhasilan pembelajaran. Namun, kendala baik dari dalam media pembelajaran dan pembelajar akan memperlambat bagian pembelajaran ini. Ini menjadi kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh ini. Di distance education yang masih harus dibenahi. Seperti yang kita ketahui, semenjak corona berdampak di Indonesia, maka sistem pendidikan yang awalnya tatap muka di dalam kelas-kelas beralih ke tatap muka secara online atau daring. Menurut saya, sistem ini memiliki efek negatif yang cukup besar, yaitu yang pertama, semangat belajar peserta didik menjadi berkurang. Yang kedua, sinyal yang tidak merata di pelosok Indonesia, sehingga hanya yang memiliki jaringan yang baik saja yang
mendapat kuliah daring atau pembelajaran daring yang dengan cukup nyaman. Sementara ada yang harus ke kampung sebelah, ke kebun, hutan maupun ke gunung untuk mendapatkan sinyal. Yang ketiga, besarnya jumlah kuota yang diperlukan dalam melakukan tatap muka online atau pembelajaran daring. Yang keempat, pembelajaran disiplin dan etika menjadi berkurang karena sistem pendidikan yang tidak dipantau secara langsung oleh guru dan dosen. Yang kelima, tidak sedikit guru atau dosen yang sulit atau tidak dapat menyelesaikan diri dengan sistem perkuliahan atau pembelajaran daring, sehingga peserta didik tidak dapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan dengan baik. Yang keenam, orang tua siswa SD sulit sekali menghadapi sistem yang ada, karena selain mereka bekerja, mereka harus membimbing anak-anaknya dalam belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketujuh, rasa bosan dalam sistem pendidikan seperti ini sangat mempengaruhi kehidupan bersosial peserta didik. Di tengah pandemi COVID-19 ini, terpaksa sekolah menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar daring. Keterpaksaan itu membuat banyak kendala di sana-sini, pun berlanjut pro kontra di masyarakat. Karena terdapatnya jarak antara guru dengan siswa, maka diperlukan teknologi atau media untuk mengantarkan pesan belajar dari guru kepada atau sebaliknya. Dari sinilah muncul terminologi online atau daring yang merupakan kependekan dari dalam jaringan. Adapun bentuknya bisa belajar melalui internet, WhatsApp, Zoom, Google, portal akademis, dan sebagainya. Dalam realitasnya, penyelenggaraan pembelajaran daring mulai menuai masalah di sejumlah tempat. Protes kepada pemerintah dilayangkan masyarakat lewat media sosial, antara lain terutama masalah jaringan internet, ketersediaan handphone Android, dan juga kuota internet. Semingguan daring, keluhan orang tua mulai muncul, bukan hanya soal gagap teknologi dan banyak yang repot karena tidak punya HP Android, tetapi juga keluhan karena di SD misalnya, guru hanya memberikan tugas terus, bukan hanya memberikan saja, tetapi sangat jenuh, sudah harus di rumah, tugas terlalu banyak. Masalah lain yang muncul dari guru, kurangnya menguasai metode pembelajaran PJJ. Guru kesulitan mengajar, ia bingung menggunakan cara apa lagi untuk bisa mendukung proses pembelajaran tersebut. Tak pelak, sebagian guru ada yang hanya membuat ringkasan materi, lalu memberikan tugas dan tugas terus pada anak didik. Di samping itu, guru kesulitan dalam memantau perkembangan real siswa. Penilaian yang dilakukan tak bisa mengukur hasil belajar siswa, sebab tugas anak didik terkadang dikerjakan kakaknya, guru lesnya, atau orang tuanya. Karena itu, kalau kita ingin program PJJ ini dijalankan dengan berhasil, maka mau tidak mau kendala pembelajaran daring tersebut harus diatasi. Karena PJJ sudah menjadi keputusan pemerintah. Maka, untuk mendapatkan hasil optimal, pemerintah berkewajiban memberi arahan, bimbingan, dan fasilitasi penyelenggaraan PJJ. Sekarang ini, setidaknya ada 4 hal yang perlu segera dilakukan pihak pemerintah, baik Kemendikbud di tingkat pusat maupun Dinas Pendidikan di tingkat daerah. Pertama, memberi arahan kepada pimpinan sekolah tentang bagaimana program PJJ dapat dilakukan secara produktif. Yang kedua, diminta Dinas Pendidikan untuk merumuskan kembali metode pembelajaran yang menyenangkan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kemudian, memberi bimbingan kepada para guru mengenai model pembelajaran yang efektif dilakukan menurut situasinya masing-masing. Ketiga, diberikan fasilitas kepada masyarakat, khususnya siswa dan guru, agar dapat mengakses informasi melalui media daring dengan mudah. Misalnya, memperluas jaringan agar sinyal komunikasi bisa mendekat ke rumah-rumah guru dan siswa.
keempat, yang tak kalah penting lagi, yakni penyederhanaan kurikulum selama pembelajaran daring. Ini menjadi wacana yang sangat diharapkan guru. Dalam bahasa yang lebih mudah adalah kurikulum yang adaptif, sebab pelaksanaan pembelajaran sekarang bukan hanya membuat stres siswa dan orang tua, tetapi guru juga menjadi lebih sibuk, apalagi guru yang tidak muda lagi karena gagap teknologi. Nah, ini tantangan bagi semua, khususnya pemerintah. Kurikulum adaptif harus segera dibuat untuk panduan agar sekolah dan guru tidak membuat sendiri-sendiri supaya proses pembelajaran berjalan dengan baik. Akhir kata, dengan dilakukannya 4 perlakuan pemerintah tersebut, diharapkan PJJ dapat berjalan secara produktif, terlebih tak memusingkan siswa, orang tua, dan guru. Itulah dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kami mohon maaf. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.